Jika Anda punya usaha depot air, bisnis jual air galon, maka ini adalah salah satu aplikasi yang mungkin wajib harus Anda miliki jika ingin usaha Anda itu lebih bersifat autopilot. Ya. Jadi mungkin Anda tidak selalu berada di lokasi usaha Anda, tetapi Anda ingin memantau berapa total transaksi penjualan per galon, diantar kemana, titik lokasinya di mana, itu semua bisa Anda lakukan cukup dengan menggunakan aplikasi yang kita sediakan ini. Nah, nama aplikasinya adalah aplikasi usaha depot air profesional. Ya, jadi kita ada beberapa paket, yang ini adalah salah satu paket profesional. Sistem yang dibahas di sini itu ada sistem yang namanya, kita lihat dari sini aja ya. Ada kontrol air dalam bentuk meteran. Ini tujuannya untuk memastikan berapa debit air yang dikeluarkan, kemudian dikonversi dalam bentuk galon. Ya, jadi Anda tidak akan dimanipulasi atau paling tidak mengurangi tindak korupsi dari karyawan Anda. Ya, jadi ada meteran awal, ada meteran akhir, berapa kubik yang keluar akan dikonversikan 52 galon per 1 kubik. Kemudian di sini juga ada penjualan ya, pastinya ya, penjualan ke konsumen. Jadi nanti penjualan ini ada dua macam, ambil di tempat dan dikirim ke atau jemput antar. Kemudian ada pembelian juga, pembelian ini lebih kepada misalnya pembelian bahan baku dan pembelian lain-lainnya. Atau stok, pada dasarnya lebih mengarah kepada stok. Nah, biaya usaha itu segala biaya-biaya yang dikeluarkan atas usaha Anda yang sedang berjalan. Ya, contoh biaya karyawan, biaya perawatan, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk data masternya membutuhkan data pemasok, ini supplier ya. Kemudian produk yang dijual juga udah multi ya, multi produk, gak hanya satu ya. Dilengkapi dengan gambar, harga. Nah, untuk harganya itu nanti ada dua macam ya, yaitu harga untuk agen, biasanya lebih murah. Kemudian harga untuk konsumen pemakai ya. Kemudian ada HPP, nanti fungsinya untuk menghitung selisih penjualan ya, untuk mencari laba rugi. Kemudian ada kawasan area juga. Ini tujuannya mengelompokkan konsumen dalam satu area tertentu. Contoh ini ya, zona 1 itu kena ongkir 2000, ongkos antar 2000. Mungkin ongkir ini ditimpakan ke konsumen ya, berarti satu galon 2000. Kemudian upah antarnya itu ditimpakan ke owner, pemilik usaha. Jadi mana tahu karyawannya setiap antar satu galon dapat 2000. Dan bisa juga 1000 ya. Jadi tergantung, ada buat zona-zonanya aja. Nah, kalau di tempat ini lebih kepada jenis transaksi yang ambil di tempat. Jadi nggak kena ongkir, tidak ada upah antar juga ya. Silakan ditambah juga kalau mau, bisa. Ya, bisa dihapus, bisa diupdate semuanya ya. Jadi ini bisa ditambah, dihapus, dan diupdate. Kemudian ada karyawan juga. Jadi nanti kalau dia sistemnya antar jemput, pasti ada karyawan ya yang antar ya. Jadi di sini ada satu kasir, itu ada di tempat biasanya. Kemudian ada, ini namanya kita asumsikan aja karyawan satu kurir ya, ini maksudnya ya, kurir bukan agen. Nanti kita ganti aja namanya jadi kurir. Oke. Nanti ini akan mengantar dan nanti akan terhitung upah antarnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, tadi transaksi udah ya, udah saya jelaskan juga. Nah, selanjutnya adalah tinggal laporan. Jadi laporan yang dibutuhkan penjualan itu ada juga ya, laporan summary, ringkasan, ya, kemudian per detailnya, per produk, sama juga dengan pembelian, laporan stok barang, laporan biaya usaha juga. Selain dari biaya, mana tahu ada sistem upah ya, kita mau tahu si Roji itu dapat berapa total upahnya hari ini dan sebagainya. Ada laporan usaha juga, ini otomatis debit dan kredit. Jadi setiap penjualan itu akan menyebabkan angka jadi debit, setiap pengeluaran uang kredit ya. Kemudian nanti setiap laporan itu ada filternya lagi, mau lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi kalau datanya ada dalam 1 tahun, Anda ingin melihat bulan 1 aja ya silakan pilih 1 Januari sampai dengan, nah kalau ini sampai dengan 2 bulan, Januari dan Februari. Anda mau lihat 1 hari, 1 minggu, 1 bulan juga bisa ya, tergantung. Ini juga ada totalnya. Kemudian setelah menu, tadi di atas nih apa ya, ini kayak panel aja ya, informasi. Kemudian setelah menu-menu, kemudian ada lagi namanya dashboard. Jadi owner tinggal lihat dashboard aja, tanggal hari ini.
berapa orang karyawan, berapa konsumen baru yang bertambah, berapa total konsumen, juga ada pengumuman dari aplikasi ya. Kemudian pendapatan penjualan hari ini, ongkir hari ini, seterusnya ya, total. Juga ada multi payment ya, pembayaran ya. Jadi yang tunai berapa, yang kris berapa, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi sangat memudahkan Anda lah. Nah, untuk sistem yang dibahas di aplikasi profesional ini itu yang pertama kita di sini ada yang namanya tadi ya ongkir, kemudian ada hitung upah kurir, lalu ada stok, kemudian ada piutang ya. Jadi bisa penjualan tempo atau kredit. Nanti ada jatuh temponya juga. Jadi setiap yang beli nggak mesti bayar cash juga. Kemudian sistem pinjam galon jika ada. Lalu kontrol target pengambilan galon. Jadi setiap konsumen itu diberikan target. Berapa hari kemudian dia harus ambil lagi seharusnya. Nah, jika nanti lewat, maka akan ketahuan. Jadi ini untuk mengontrol customer kita agar tetap beli barang ke kita. Ya. Kemudian laporan-laporannya. Sedangkan fasilitas yang kita sematkan di aplikasi ini pertama ada multi user. Ini artinya di sini ada beberapa level, ada owner, admin, kasir, kurir ya. Jadi masing-masing ada bagian fungsionalnya. Nah, kalau kurir itu hanya bisa ngantar aja. Jadi dia hanya bisa lihat transaksi yang sifatnya antar jemput, lalu antar, update di lokasi, di TKP, selesai terima uang. Nah, multi payment type itu multi pembayaran seperti QRIS, cash, transfer bank. Multi device itu aplikasi ini selain bisa dilihat di HP Android ataupun iOS, juga bisa lihat di laptop, di tablet, PC dan sebagainya ya. Jadi multi device semua bisa. Multi produk yang tadi ya, produknya bisa bertambah terus lebih dari satu. Kemudian ada teknologi Google Map Location. Ini fungsinya untuk konsumen yang sifatnya diantar. Jadi kalau terjadi pergantian karyawan lama ke baru, karyawan lama juga sudah tahu titik lokasi rumah yang mau diantar di mana. Ya, kemudian nanti ada foto juga, foto dari rumah si konsumen. Kalau kita lihat contohnya itu ada di sini ya kurang lebih. Nah ini ya, ini yang harinya, hari targetnya berapa hari. Kemudian kita tahu juga dia terakhir ambil tanggal berapa. Nah ini sudah lewat hari berapa hari. Fokusnya adalah yang paling besar. Ini bisa diurutkan. Mau dari kecil ke besar nantinya ya. Kemudian jumlah yang sudah terambil, galon yang dipinjam nampak semua ya. Nah kalau ini kita klik contohnya di zona 1 Ibu Eftina, ini juga nampak fotonya. Ini bentuk rumahnya. Jadi kurir itu akan sangat mudah di ini ya. Kalau misalnya kita klik juga nampak titik mereknya. Ya ini posisi kita. Kemudian antaranya mau kemana kemari. Ya tekan ini aja. Nanti akan diarahkan. Ya jadi kurir sangat mudah sekali lah menuju lokasi dari siapa ya. Segini aja jaraknya paling 4 menit. Nah oke, saya kembali lagi. Saya keluar dulu ya. Kemudian menu yang terakhir ini ada peta lokasi semua konsumen. Seperti tadi ya, kita bisa lihat petanya. Nah ini semua. Jadi di zona 1 ini ada 2 ya. Kalau misalnya kita clear aja, bersihkan, maka dia akan menampilkan semua customer kita. Konsumen kita ini ada 4 yang kita asumsikan. 1 cash yang kita nggak peduli siapa dia. Oke, untuk pengantarnya saya rasa ini aja dulu. Nah untuk yang versi standarnya harganya lebih murah ya. Cuma kalau yang Pro ini agak lengkap, ada biaya, laporan dan sebagainya. Ya, yang mendukung secara komplit kegiatan operasional depot air ini. Oke, bagi Anda yang berminat nanti silakan hubungi kita di jbusiness.com. Ya, kita ada harga spesial juga untuk UMKM. Ya, jadi dengan aplikasi ini diharap Anda bisa memiliki bisnis yang sifatnya autopilot, bisa dikontrol dari jarak jauh. Jadi bisa tahu kayak ini penjualan total hari ini berapa. Nah ini kita tahu nih tanggal 8 Februari hari ini ada 720. Kalau kita klik ternyata ada 3 transaksi. Yang ini 350 dan seterusnya. Ya, kemudian terjual kepada siapa, kurirnya siapa yang antar, nampak semua ini bisa diklik lagi lihat secara detail. Ya di mana dia turunkan barang kita bisa tahu juga nanti. Oke. Sekian, thank you. Untuk pertama kali sistem yang akan kita bahas di aplikasi Depot Air ini adalah bagaimana cara menginisialisasi data awal ya. Jadi sebelum aplikasi dipakai secara normal, kita harus menginisialisasi datanya dulu. Ya, jadi kita tentukan pemasok ya. Pemasok itu supplier. Kita beli barang sama siapa? Tujuannya untuk ditransaksi pembelian. Contoh ini kalau misalnya mau tambah silakan ditambah aja ya, lalu isi datanya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, muncul 1. Ya ini bisa diupdate juga kalau mau ya.
Nah, ini. Ya ada foto juga tapi nggak wajib. Kalau ada bintang wajib isi. Kalau nggak. Ya. Kemudian menu berikutnya ada produk. Ini adalah produk yang kita jual atau stok yang selalu bergerak. Ya, di sini kita asumsikan ada 5 stok yang akan kita isi, dan ini bisa terus ditambah. Setelah kita klik, kalau mau tambah silakan plus ya. Kemudian nanti di sini bisa scan barcode juga. Ya, bisa scan barcode, nanti dia bisa muncul kalau kita tes ya. Saya coba cari yang ada barcode-nya. Misalnya yang ini. Ya, bisa ya. Jadi lalu masukkan namanya, kemudian tentukan kategorinya, refill, isi ulang atau produk. Produk itu seperti contoh air kemasan, kemudian tabung gas kalau ada jual ya, kemudian isi satuannya, piece, galon dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini silakan tentukan tanggal stok awalnya berapa jumlahnya, lalu harga jualnya berapa ke konsumen. Biasanya harga jual konsumen lebih mahal, kalau agen lebih murah. Ya contoh misalnya harga jual konsumennya 8.000, kemudian harga jual ke agen 7.000 karena mungkin dia mau jual lagi atau apa. Ya. Kemudian masukkan juga harga pokok penjualan Anda, modalnya dalam 1 galon itu berapa ya. Masukkan foto produk, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini saya nggak simpan. Kalau saya klik seperti ini kurang lebih ya. Ini juga ada free, atau Anda akan misalnya jual 10 dapat free 1 ya Anda kasih ini. Ya, isi galon 19 liter, ini agen 4.000, konsumen 6.000. Oke. Selanjutnya kawasan ya. Kawasan ini fungsinya untuk mengelompokkan konsumen dalam satu daerah ya. Tujuannya untuk menentukan harga ongkir dan upah. Sebagai contoh misalnya saya ini untuk zona 1 saya kasih harganya misalnya upah antar 1.000, ongkir ya, ongkos antar. Upah antar misalnya 500. Artinya setiap antar 1 galon karyawan dapat 500, tapi kita cas ke konsumen 1.000. Ya. Nah, oke. Silakan bisa ditambah lagi. Zona 2 mungkin buat lebih mahal karena lebih jauh. Jadi semua konsumen dikelompokkan di zona 2 itu yang lebih mahal ongkirnya. Lalu data karyawan atau kurir ya. Ini orang yang bekerja yang akan memakai aplikasi kita. Ya, untuk salah satunya kasir, ini biasanya stay ya di tempat, nggak ngantar. Kemudian ada, ini kita ubah aja. Ini namanya bukan agen tapi mungkin kurir ya. Ya, kurir 1 misalnya. Ya. Jadi silakan ditambah ya, bisa dihapus, bisa diedit. Seperti ini saya edit lagi. Ini juga kurir. Ya. Jadi nanti kurir juga bisa pakai aplikasi ya. Tapi dia hanya bisa mengakses yang transaksinya bersifat jemput antar. Jadi yang ambil di tempat dan sebagainya dia nggak bisa akses, nggak muncul. Ya, jadi normalnya ini aplikasi dipakai oleh kasir di lokasi tempat usaha. Kemudian ini tinggal antar. Nah, silakan ditambah, diedit dan seterusnya ya. Oke. Kemudian ada konsumen. Berarti ini data-data customer kita. Ya. Nah, di konsumen ini kalau kita perhatikan, ini saya coba lihat secara ini. Ada beberapa kolom ya. Jadi dia tadi kan kita kelompokkan, berarti ini di kelompok zona 1 sudah ada 2 pelanggan, berarti ini kena cas setiap kali antar ya, 1.000 tadi ya. Nah, ada juga yang cash itu kita nggak peduli lah siapa orangnya, yang penting dia bayar cash, bayar selesai ya. Nah, kalau misalnya pelanggan konsumen tertentu ya kalau bisa didata, oke. Yang di tempat tadi itu kawasan di tempat, berarti yang sering ambil di tempat, jarang antar ya. Kemudian ada target hari pengambilan, jadi seperti ini. Bapak Roji ini dia ditargetkan 3 hari sekali pasti ngambil. Nah nanti ini ada tanggal terakhir pengambilan dia, tanggal sekian. Hari ini tanggal 8 ya, berarti dia sudah lewat 4 hari. Nah ini adalah yang menjadi prioritas kita yang angkanya paling besar yang sudah lewat hari. Jadi kita harus tanda tanya, kenapa nih udah 4 hari Pak Roji belum ngambil? Nah jadi kita bisa follow up ya. Jadi kita nggak kehilangan konsumen ya. Kemudian dapat juga dia sudah ambil berapa banyak, kemudian ada pinjam atau enggak. Ya, nanti akan otomatis semuanya terkalkulasi. Kemudian kalau dia ada piutang maka akan muncul di sini. Ya, kemudian ini ID karyawan ini yang pengantar terakhir siapa? Ternyata kurir 1 ke rumahnya si Pak Roji ini. Nah, kalau kita klik lagi ya, nanti akan nampak foto rumahnya ya.
Kemudian nampak juga titik lokasinya. Kemudian nampak histori transaksi pengambilan dia. Ya, ini titik lokasinya kita bisa lihat juga. Ya, kalau misalnya mau mengarah ke sana, klik ini aja mobil. Oke. Seterusnya seperti itu. Jadi aplikasi ini sangat mempermudah kita, membantu kita mengontrol konsumen ya. Mengontrol konsumen, hutangnya berapa, pinjam galonnya berapa, kemudian sudah berapa hari nggak ngambil, ya kita bisa tahu. Jadi sangat membantu Anda yang punya usaha depot air. Ya, kita masuk ke menu transaksi ya. Di sini ada pertama ada kontrol pemakaian air ya, kita coba aja seperti ini. Nah, yang dimaksud di sini kontrol pemakaian air ini setiap pagi pada saat usaha pertama sekali dibuka, maka karyawan yang buka toko wajib mencatat berapa meteran air pertama. Silakan klik ini tambah atau saya edit aja yang ini karena sudah ada gambarnya. Lalu masukkan gambarnya ya. Kemudian tulis siapa yang periksa angka itu. Contoh ini meterannya ini angkanya 100, maka masukkan sini. Ya. Lalu ini foto akhir belum ada ya. Ini seharusnya posisinya seperti ini dulu pertama. Ya, posisinya seperti ini. Oke. Nah, tulis saja keterangan buka, simpan. Nah, nanti pada saat sore hari ya mau tutup ya, nah, kita edit lagi. Edit lagi lalu pilih ininya selesai, berarti sudah selesai usaha hari ini. Lalu masukkan fotonya, ini harus live ya. Nggak boleh foto browsing, ambil dari apa? HP. Nanti akan kita lock foto apanya? Foto galerinya harus ambil dari kamera terbaru, masukkan. Nah, ini kalau di awal ini kan 100, ternyata dia 101, berarti kelebihan 1 kubik. Nah, 1 kubik itu berarti 52 galon. Nah, akan tahu penjualannya berapa galon. Nah, ini dia nggak bisa ubah. Karena ini akumulasi dari total penjualan hari ini. Jadi seharusnya ada keluar 52 galon, kenapa yang terjual cuma 25 galon? Nah, seperti itu asumsinya. Jadi sangat membantu Anda untuk mengurangi tindak manipulatif dari karyawan Anda sendiri jika Anda tidak berada di tempat. Ya. Kemudian di sini ada status belum periksa atau sudah periksa. Kalau untuk karyawan ini nggak akan muncul. Ini hanya muncul di akun owner atau admin. Jadi kalau misalnya belum periksa atau sudah periksa ya Anda tandai. Jadi Anda merasa ini sudah dicek nggak oke. Biasanya kalau ada selisih banyak dia akan merah. Ya, tangan jempol ke bawah. Ya, demikian seterusnya. Ya, tapi dengan syarat itu di tabung Anda pada saat air bersih keluar itu wajib pasang meteran untuk yang terakhir kali pembuangan air ke galon. Ya, biar nampak apanya. Oke. Yang berikutnya penjualan. Nah, penjualan di sini dikelompokkan berdasarkan hari. Jadi dia akan total. Nah, tujuannya untuk mempermudah owner atau siapapun, admin, kasir, menghitung biaya pendapatan harian. Contohnya, tanggal 7 ada 34.000. Lalu kita klik apa aja? Oh, ternyata ada 24.000 dan 30. Nah, kalau diklik lagi yang 30 ini apa nih? Oh, ternyata piutang warna merah, kredit, belum lunas. Ini juga sama, kita klik ya, toko serial. Ini nampak. Dia ternyata ambil 5 galon. Nah, ini dia semua belum bayar keterangannya. Ya. Nah, lalu untuk yang hari ini tanggal 8 Februari ada 720 apa aja? Oh, ternyata ini. Nah, kalau dia ada logo seperti ini mobil, dia jemput antar, dia akan muncul petanya, ada peta yang kita bisa lihat diantar di mana. Ya. Kemudian bisa cetak stroke juga kalau mau, nanti ini di apa? Ya, bisa cetak stroke. Bisa pilih misalnya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi nampak tinggal print aja, nanti di print Bluetooth connect ya dari HP-nya. Kemudian bisa ke WhatsApp juga kirim invoice-nya. Ya. Oke. Saya akan coba input satu ya, dua. Yang pertama adalah ambil di tempat. Jadi di sini ada sistem piutang juga, berarti kredit ya. Akan muncul tanggal jatuh temponya. Kalau nanti apa? Tunai dulu deh, tunai ya. Tunai, kemudian jenis ambil saya ambil sendiri langsung. Kalau ambil sendiri berarti nggak ada antar. Saya anggap langsung pilih aja ini ya, misalnya cash. Jadi kita nggak peduli lah siapa orang, yang penting dia bayar cash aja. Kadang ambil di tempat ya, nggak diantar. Kemudian di sini kalau ada sistem pinjam galon, berarti dia harus ada galon masuk dia terima. Lalu dia keluarkan berapa, ada rusak nggak? Kalau nggak ada, dibiarin aja, nggak usah dipikirkan. Ya, kalau memang bukan galon kita ya, galon milik pelanggan. Kemudian di new, ini tujuannya untuk mengontrol galon masuk dan keluar. Ya, jadi kalau kita ada pinjamkan galon, kita wajib harus ada galon masuk dan keluarnya berapa. Oke, kita pilih produknya. Yang mana? Contohnya isi ulang 19 liter.
Ya, ini harganya 6.000. Kemudian misalnya 5 galon ya. Kemudian 100 galon milik pelanggan atau milik depot. Kalau milik depot berarti dia pinjam. Ya, kita kasih milik pelanggan dulu deh, supaya jangan pusing. 6 kali 5 30.000. Nggak ada ongkir ya, karena kan ambil di tempat lalu save. Nah, kalau mau tambah bisa. Ini tadi masih satu ya, kita tambah lagi misalnya. Ternyata dia beli mungkin yang galon yang baru ya, yang baru ada isi ulang tapi harganya lebih mahal, 35.000 ya. Beli dua contohnya ya, 70, ya langsung milik pelanggan lalu save. Nah, sudah ada 2 galon ya. Nah, total itu adalah 7 quantity, 5 tambah 2 itu 100.000, 70 tambah berapa tadi? Tambah 30 ya. Oke, ini dia 100.000. Jadi kemudian sudah bayar atau belum? Ya, jadi kalau biasanya tempo itu pilihannya belum bayar, tapi di sini dia akan merah karena tadi kan kita pilihnya cash. Saya ulang, mana dia? Nomor 4 ya, ini. Kita tekan save pula tadi ya. Kita pilih sudah bayar. Ini dia ya, oke. Kemudian masukkan tanggalnya. Hari ini today ya. Kemudian tipe bayar ya. Kita pilih misalnya QRIS atau tunai lah, lebih gampang. Jadi ini ada multi payment type ya, fasilitasnya ya. Lalu masukkan uangnya 100.000 ya, kembalinya 0 ya, lalu save. Oke, silahkan dicetak stroke-nya atau kirim ke WhatsApp, sama aja. Ya, demikian seterusnya. Nah, untuk yang berikutnya, misalnya kita kasih jemput antar, ya, kemudian dengan fasilitas kredit, ya artinya piutang. Pilih konsumennya misalnya Bapak nih, Ibu Evi Tamala, ya. Nah, setiap yang pilih jemput antar, maka akan muncul peta dan alamatnya. Ya, atau kita pilih yang lain, coba ini ada nggak alamat? Nah, sama juga ya, ini ada petanya ya. Oke, next. Kemudian ini seperti tadi sistem pinjamnya, galon masuk berapa, galon keluar berapa ya. Kemudian silakan langsung new. Nah, di sini kita pilih galon 19 liter, itu ada 10 misalnya. Kemudian statusnya milik depot ya, milik depot arti pinjam ya, lalu save. Nah, kalau mau tambah silakan tekan new lagi. Berarti saya nggak tambah lagi biar cepat. 10 galon kali 4.000 40.000 ya. Kemudian status belum bayar ya. Nah, di sini ada status kirim. Kalau dia belum biasanya masih di kasir ya. Tapi kalau misalnya antar posisinya, maka pilih siapa kurirnya. Kita pilih misalnya Roji. Oke, nah lalu simpan, save. Nah, nanti akan muncul satu yang kelima, ini dia 50.000. Kalau warna merah berarti belum bayar, belum lunas. Berarti nanti si Roji pada saat antar wajib input status pembayarannya ya. Nah, sekarang kita akan berpindah ke aplikasinya si Roji ya. Maka di sini saya akan logout. Anggap aja ini saya di HP-nya si Roji ya. Tadi saya pakai owner tadi akunnya. Lalu ini saya menggunakan kurir 1. Ya, ini saya setting gampang aja, passwordnya bisa diubah setiap saat ya. Ya, kurir Roji ya, benar ya. Nanti si Roji sampai sana, dia harus turunkan barang, update. Nanti akan terbaca titik lokasi rumahnya di mana. Ya, jadi pastikan dulu sebelum antar itu datanya nanti diperiksa dulu yang mana. Misalnya tadi Roji ya, yang ini juga pas kebetulan sama ya. Oke, yang ini. Ya, pas kebetulan namanya sama, oke. Nah, pastikan ininya sudah ada, fotonya sudah. Jika belum maka diedit ya, lalu ambil fotonya. Ambil fotonya, pilih ini, titik lokasinya yang ini, klik. Ya, kemudian lalu simpan. Nah, nanti datanya akan ada titik map dan foto. Fungsinya cuma itu aja. Jadi nanti karyawan berikutnya jika belum tahu tempat dengan melihat ini menjadi mudah menemukan toko Bapak Roji ini. Nah, lalu dia tinggal buka transaksinya, nanti akan muncul transaksi yang sangkut, yang harus diselesaikan. Jadi ada 3 ya, tadi kan ada 5 tuh. Nah, karena dia yang ditugaskan kurir 1, maka hanya muncul transaksi di kurir 1. Nah, ini masih merah, berarti nanti pada saat sampai dia edit, kemudian di order ini ya, di order produknya ya, itu dia pilih terima. Ya. Jika status 5 wajib sudah bayar, ada pilih sudah bayar, masukkan style hari ini ya. Kemudian tipe bayarnya tunai, ya lalu masukkan jumlahnya 50.000 ya tadi ya.
Oke, pas ya. Kalau dia pilih selesai nggak bisa. Ini menyelesaikan wajib kasir. Pada saat nanti dia kembali store uang ke kasir. Ya, jadi kurir nggak bisa selesai, lalu save. Nah udah, ini menjadi warna hijau. Berarti uang sudah diterima, kurir, jemputan, kita miringkan ya biar nampak ya. Nah ini. Nah status jemput antar sudah terima. Ini status jemput antar, masih diantar dalam perjalanan. Ya, berikutnya dari transaksi itu adalah pembelian. Jadi sistem kerjanya sama seperti penjualan. Ya, kita langsung aja masuk plus tambah ya. Kita pilih ID pemasoknya, ini misalnya Ibu Tina berhubung cuma ada satu. Kalau tunai berarti transaksi tunai, kalau ini kredit berarti hutang ya. Masukkan tanggal jatuh tempo. Saya pilih tunai. Masukkan nomor bon asli, bon putih yang kita terima dari sana, dari ini Ibu Lina ini. Masukkan fotonya kalau ada, kalau nggak ada next ya, nggak wajib isi karena nggak ada bintang biru. Lalu isi produk yang dibeli. Ya, ini kita nggak mau barcode ya, kita langsung pilih aja. Cari yang sifatnya contoh ini, yang sifatnya produk ya, bukan isi ulang ya, karena yang isi ulang kan kita itu. Nah contohnya kita beli stoknya 10 galon ya, kali 25.000 dari harga PP ya maksudnya ya. Lalu dapat diskon nggak dari sini? Kalau nggak ya udah langsung aja save. Oke, nah silakan tambah lagi kalau mau ya. Jadi ini totalnya udah 50.000, pilih sudah bayar, kemudian pilih tipe bayarnya, misalnya bayar kayak QRIS atau BCA, masukkan uangnya 250.000. Oke, kalau udah save. Nah, maka akan muncul satu transaksi yang ini 250.000. Demikian seterusnya, ya. Nah, berhubung saya menggunakan akun kasir, jadi ini nggak bisa edit, nggak ada tanda pensilnya. Ya. Tapi kalau akun admin owner bisa diupdate, diedit. Ini saya pakai akun kasir. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah biaya usaha. Nah, ini segala biaya-biaya yang dikeluarkan selain pembelian, yaitu inputnya di sini. Ya, contoh kita mulai aja input les ya. Kas tunai atau kas bon. Kas bon biasanya kalau karyawan pinjam uang. Jadi kita lebih ke kas tunai ya. Biaya operasional. Ini bisa pilih biaya usaha apa. Pembelian bahan baku, misalnya pembelian bahan baku deh. Ya, ini kan kalau kita masukkan dalam daftar stok agak sulit juga karena yang dijual kan dalam bentuk air galon yang dimasukkan ke galon ya. Jadi kita anggap biaya operasional aja. Atau misalnya yang lain deh, biar gampang dimengerti. Contohnya biaya usaha aja lah ya misalnya, kemudian dibayar kepada misalnya Telkomsel ya, kemudian nama biaya misalnya biaya paket internet, biaya pinjam, biaya internet ya. Kalau misalnya nggak ada ya, misalnya nggak ada ini di sini kan, silakan diketik aja, tulis aja nggak apa. Contohnya biaya wifi misalnya ya, use plus ya, nanti akan muncul biaya wifi. Masukkan misalnya 10.000 ya, kemudian disetujui oleh owner. Kalau ada foto difotokan ya, kemudian keterangannya mungkin wifi Februari 2026 ya, set. Nah maka akan muncul di sini ya, wifi 10.000 untuk bulan Februari 2026 ya. Kalau mau edit silakan klik ini lagi dan seterusnya. Jadi nanti disesuaikan ya jenis sama kelompoknya ya. Nah, saya rasa itu aja untuk transaksi. Kita lanjut ke laporan. Tadi kita membahas inisialisasi data awal, kemudian transaction. Kita sekarang ke report, lihat laporannya. Jadi di report ini ada beberapa menu lagi dan sub menu. Contoh penjualan, kita klik. Nah, ada summary recap dan detail. Kalau detail itu per produk, kalau ini hanya invoice saja. Ya, satu invoice bisa terdiri dari beberapa produk. Contoh ya, kita klik. Nah, ini bisa kita tentukan mau lihat dari tanggal berapa sampai tanggal. Contoh saya mau lihat dari maunya Februari aja, dari tanggal 1 ya. Style. Nah, nanti akan ke bawah ini muncul semua yang Februari. Ya, ini bisa digeser ke kiri ke kanan ya. Kemudian saya melihat detail toko setia ini apa, jemput antar, kita klik aja. Nanti bisa nampak semua. Diantar di mana, titik lokasinya semua ada ya. Ini transaksinya. Dan ini uang yang dibayar dan seterusnya. Ya. Jadi filternya silakan dimanfaatkan ya. Kemudian ada totalnya juga. Nah, kemudian saya mau misalnya saya mau lihat yang nggak usah tunai kredit sih. Saya mau misalnya yang jenis ambilnya yang ambil sendiri, ambil di tempat. Ya, maka nanti semua transaksi di sini adalah yang ambil sendiri, cuma ada 2. Ya. Kalau selanjutnya, kalau misalnya mau dua-duanya, ini bisa jemput antar juga ya. Clear aja. Kalau kosong berarti semua.
Nah ini, maka muncul lagi ya jemput antar dan seterusnya. Oke, saya rasa ini sama juga ya, kurang lebih seperti itu. Ya bisa pilih, ada filter-filternya. Kemudian ada laporan biaya usaha juga. Kita bisa lihat laporan biaya usaha kita yang bulan ini apa-apa aja ya, tinggal pilih aja ya tanggal-tanggalnya, tipe kas tunai, kemudian jenisnya apa, silahkan pilih. Ya, kemudian ada laporan kas juga, debit kredit ya, dari sini debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah ini ada uang keluar 250, selebihnya uang masuk. Ya jadi laba rugi total debit sekian dari tanggal ini ya sampai ini, total kredit sekian, berarti masih ada 330 pemasukan. Kemudian terakhir lagi ada map juga ya. Terakhir adalah peta lokasi konsumen semuanya, kita bisa lihat titik-titik lokasinya yang ini ya. Contoh saya klik yang ini, Jalan Veteran, maka akan muncul ini. Ini yang cash ya, kalau yang ini. Nah ini toko setia, kalau yang ini yang ini coba. Nah ini toko Ibu Evita mana. Kalau diklik lagi ini akan muncul datanya. Nah nanti akan kita tambahkan filter di sini, bisa pilih berdasarkan kawasan atau beberapa filter lainnya seperti di laporan. Ya oke, saya rasa itu aja. Nanti bagi Anda yang berminat silahkan hubungi kita di jbusiness.com. Thank you.